Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hanan, NIM 22101054. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester untuk MK Tafsir Hadis Tarbawi. Untuk soal yang pertama, baca dan terjemahkan hadis di atas dengan baik dan benar. Man taro karomyah ba'dama alimuhu rohbatan anhu fa innaha ni'matun kafaruha. Yang artinya, dan barang siapa yang meninggalkan memanah setelah ia mengetahuinya karena tidak senang kepadanya, maka sesungguhnya hal tersebut adalah kenikmatan yang ia tinggalkan ataupun kenikmatan yang ia ingkari. Jadi perspektif di sini adalah ketika kita sudah menekuni sesuatu, di sini Nabi mencontohkan seperti memanah, janganlah sampai kita ingkari karena di dalamnya itu sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Jadi ketika kita ingkari berarti kita tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Contohnya seperti kita sudah menghafal Al-Quran atau menghafal hadis-hadis, jangan sampai kita tinggalkan atau jangan sampai kita lupakan karena di dalamnya Allah sudah berikan kenikmatan kepada kita. Kemudian di sini ada biografi singkat dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Abdurrahman bin Sarh bin Al-Asadi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya oleh kaum Islam Sunni. Kemudian Abu Hurairah lahir di Al-Bahah, Arab Saudi, kemudian meninggal tahun 678 Masehi, Madinah di Arab Saudi. Kemudian adapun anak-anaknya seperti halnya Bilal ibnu Abu Hurairah, Muharrir bin Abu Hurairah, Habib Ad-Dawsiyah binti Abu Hurairah. Kemudian adapun orang tuanya Umaymah bin Safeh. Kemudian dimakamkan 678 Masehi di Al-Baqi Cemetery, Madinah, Arab Saudi. Berdoa ketika melihat, baca dan terjemahan hadis yang berkaitan tentang hal tersebut dan baik dan benar. Adapun hadisnya yaitu an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida fadakhala rajulun fasalla fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla thumma jaa'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli salasan faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairuhu fa'allimni faqala idza qumtu ila sholati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal qur'ani thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'dila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, lalu ada seorang laki-laki masuk dan sholat. Beliau menyapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, "Kembalilah dan sholatlah karena kamu tidak sholat." Dia kembali sholat sebagaimana ia telah sholat. Kemudian ia datang dan memberi salam kepada Nabi. Semoga Allah memberkati dia dan memberikan kedamaian. Nabi berkata, "Kembalilah dan berdoalah karena kamu tidak sholat 3 kali." Dan laki-laki tersebut berkata, "Demi dia yang mengutus kamu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari siapapun." Maka dia mengajariku dan dia berkata, "Ketika kamu berdiri untuk sholat, katakanlah Allahu Akbar. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Lalu berlutut sampai kamu sholat, sujud sambil ruku. Lalu bangun sampai kamu berdiri tegak. Lalu sujud sampai kamu merasa nyaman dalam sujud. Lalu bangun dan duduklah dengan tenang. Dan lakukan itu dalam segala sholatmu."
Bagaimana pandangan ilmu pendidikan kontemporer tentang metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut? Uraikan. Keterkaitan metode yang dalam hadis tersebut adalah metode real. Dalam hadis dikisahkan Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabatnya untuk berulang-ulang memperbaiki cara dan ucapan sholatnya. Dari kalimat tersebut sangat jelas sekali keterkaitan hadis dengan metode real, yaitu di mana terjadi latihan secara berulang untuk memperoleh ketetapan dan kesempurnaan agar kita mempunyai ingatan yang kuat dan tidak mudah lupa. Contoh Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya melakukan sholat secara berulang agar gerakan dan ucapan dalam sholat tersebut tepat dan benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.